wajah Samosir setelah kebakaran. Jadi akhir-akhir ini Samosir kan musim kemarau panjang memasuki 3 bulan, dan kemarin itu marak sekali kebakaran hutan dan lahan. Terkhususnya ini kita di Tele ya guys, hutan lindung Tele ini kebakaran kemarin tanggal 19 Juli ya. Dan bisa kalian lihat kan pondok-pondok warga juga sama tempat jualan warga itu terdampak. Bisa kalian lihat dari sini, ini bekas-bekas kebakaran hutan dan lahan di Tele. Ini dekat dengan objek wisata Menara Pandang Tele. Tengoklah, ini bekas-bekas puing-puing, pohon-pohon terbakar. Bisa kalian lihat, ini pasti apinya dahsyat ya, kok bisa sampai sehabis ini guys. Bisa kalian lihat, ini berada di Turpok Limbong yang ada di dekat objek Menara Pandang Tele, dan sebelah sana kan Menara Pandang Tele, dan ini dia tempatnya. Dan informasi yang kudapatkan, tempat jualan masyarakat ini sudah ditertibkan ataupun sudah tidak bisa jualan lagi di tempat ini. Untuk alasannya aku belum tahu. Dan bisa kalian lihat, ini nggak terlalu ramai, padahal kemarin aku ambil video ini di hari Minggu. Dan ini kita mau ke sebelah sini melihat situasi pondok-pondok milik warga. Dan ini bisa kalian lihat kan ke bawah ini guys, kebakarannya. Wih, ngeri kali sih. Dan kemarin aku pernah koordinasikan sama pihak KPH 13 Dolok Sanggul yang menaungi tentang hutan dan lahan di Samosir. Sudah tercatat 150 hektar hutan dan lahan terbakar di Samosir guys. Itu udah benar-benar luas banget sih. Untuk hutan Tele aja udah hampir semua telah terbakar, jadi sangat gersang. Dan untuk dugaan kebakarannya itu masih diduga adanya warga yang membakar lahan, terus karena angin kencang merambat dia ke lahan yang lain. Jadi bisa langsung seluas ini kebakaran. Ini masih di dekat Menara Pandang Tele ya, belum yang arah ke kiri, arah ke bawah itu guys. Ini arah ke di bawah Tele yang air terjun Eprata ataupun arah-arah desa Sosordolo ini. Ini bisa kalian lihat kamar mandi pemilik warung terbakar, hanya tinggal puing-puing pintunya setengah lah, bangunannya udah terbakar. Bisa kalian lihat kan, ngeri kali sih kebarannya. Dan ini untungnya warung yang satu ini nggak terkena, tapi memang ada sedikit dia kena guys. Tapi kemarin itu masih sempat diselamatkan dengan siram atau dipadamkan kemarin itu. Tapi yang satu ini kan kasihan kali nih, kamar mandinya udah kayak gini, terus ini gersang kali cuy. Sekalian lihat kan ke bawah juga udah gersang, dan kesini juga. Ini sementara waktu kemarin pas hari Minggu, pondok-pondok yang orang berjualan lagi tutup. Dan infonya aku dapat hari ini telah ditertibkan bahwasannya warga tidak boleh lagi berjualan di tempat ini. Benar-benar kasihan banget sih warga yang biasanya jualan di sini tiba-tiba nggak bisa jualan lagi. Dari sini juga bisa kalian lihat itu air Danau Toba juga mengalami perubahan warna sehingga terlihat seperti agak menguning ya guys. Itu diduga karena angin kencang, ombak besar, jadi dia airnya keruh gitu. Dan ini bisa kalian lihat nih ke bawah, dari atas ke bawah itu cukup curam ya, maksudnya agak sedikit rentan berbahaya karena pondasinya tuh nggak kuat lagi, jadi batu-batu menggantung. Jadi kita tetap harus hati-hati dan waspada. Dan ini bisa kalian lihat dari atas itu udah nampak semua, karena nggak ada lagi penghalang-halang kayak rumput-rumput, terus kayak pohon-pohon juga udah terbakar semua guys. Jadi dia rentan dia tumbang karena udah terbakar kan. Jadi nggak heran kalau udah terbakar dia, pohon-pohon itu tumbang dia setelah beberapa hari terbakar. Nah ini sisa-sisa kebakarannya ini benar-benar cukup memprihatinkan sih. Dan aku harap sih ya masyarakat sadar, dan oknum-oknum yang membakar ataupun siapapun pelakunya gitu
untuk tidak membakar sampah di musim kemarau, ya kan, dan tidak membakar hutan dan lahan sembarangan, karena efeknya itu besar sekali loh. Kalau kita sadari efeknya itu, pertama ekosistem rusak, kemudian habitat satwa liar seperti hutan tele ini sangat memprihatinkan. Kayak monyet-monyet itu bingung mau hidup di mana, jadi mereka ke tepi jalan gitu. Kemudian hutan kan sebagai penyangga kehidupan, kini hutan telah terbakar, jadi penyangga kehidupan kan udah nggak ada gitu. Dan kerusakan ini kan harus berapa lama diperbaiki gitu. Maka dari itu, mari kita jaga alam kita, hutan dan lahan kita, untuk tidak membakar lahan dan hutan sembarangan ketika musim kemarau panjang. Terus khususnya kan di Samosir sedang kemarau yang cukup ekstrim dan panjang kan. Ya, harapannya kita tidak membakar hutan dan lahan sembarangan. Mari tetap kita jaga hutan kita, kehidupan kita, dan juga alam kita agar tetap lestari dan indah.